Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Quranku, pada saat hari kiamat semua orang akan mati. Bahkan semua makhluk yang ada di alam semesta pun semuanya akan mati. Namun ada seorang manusia yang menjadi manusia terakhir, yang mana ia tak sadar bahwa dunia sudah kiamat. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga kiamat pun tidak ia sadari? Lalu bagaimanakah nasibnya? Simak video ini sampai habis ya. Hai sahabat Quranku semuanya, yang termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menemui ajalnya. Masing-masing hal ini sudah sangat jelas diberitahukan dalam Al-Quran. Dan ditiuplah sangkakala, dan matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Orang-orang yang mengalami kiamat adalah orang-orang yang jahat dan termasuk manusia-manusia kufur. Hal ini diabadikan dalam hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mengutus angin sejuk yang mencabut segenap jiwa manusia yang memiliki keimanan, dan tinggallah manusia kufur dan jahat, maka kiamat hanya datang menghantam mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang menyembah berhala adalah golongan yang pasti akan merasakan hari kiamat. Sungguh mengerikan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari siang, maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya, sehingga yang tersisa hanya mereka yang jahat, yang tidak memiliki keimanan. Mereka tak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, hingga setan pun muncul dan berkata, mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Maka mereka pun mengikuti saran tersebut. Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba berkecukupan, kemudian hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Berbeda lagi dengan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan. Mereka tidak akan menghadapi yang namanya kiamat. Kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak minyak wangi yang sangat lembut rasanya, seperti menyentuh sutra, dan tak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek. Di tengah mereka lah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Kepastian datangnya kiamat sudah tidak diragukan lagi. Hal ini telah banyak diabadikan dalam berbagai dalil, salah satunya dalam firman-Nya. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadi? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Yang pasti, kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Sesungguhnya di hari yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal, dan di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakannya. Hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Sahabat Quranku, seperti apakah gambaran saat terjadinya kiamat? Kejadian besar akan terjadi pada hari itu. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat goncangan itu. Pisahlah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak-anak yang disusuinya, dan gugurlah segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan yang mabuk, padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Siapakah yang terakhir menemui ajalnya pada hari kiamat? Di kalangan semua makhluk, sudah jelas siapa yang akan menjadi makhluk terakhir yang meninggal. Tak lain adalah malaikat maut. Hal ini dijelaskan dalam kitab karangan Syekh Shalih Al-Munajjid. Tetapi jika ditanya siapa manusia terakhir yang mengalami kematian, mungkin belum banyak yang tahu. Ternyata, orang terakhir yang meninggal adalah seseorang yang tinggal di Madinah. Dia tidak mengetahui jika semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia menginjakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiupnya sangkakala terakhir. Kita semua tahu bahwa kiamat bukanlah akhir dari semuanya.
perjalanan masih berlanjut ke tahap mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan di dunia. Ya, persidangan itu akan disaksikan oleh banyak orang. Kita akan diberikan catatan amal kita, maka beruntunglah yang menerimanya dengan tangan kanan. Namun sebaliknya, kecelakaan bagi siapapun yang menerimanya dengan tangan kiri. Sampai ada seseorang yang berkata, "Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku." Allah Ta'ala berfirman, "Peganglah dia, lalu belenggu tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala." Al-Quran Surah Al-Haqqah ayat 25 hingga 31. Sebelum menerimanya catatan amal, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu dan menuju padang mahsyar. Saat kita dikumpulkan nanti, kondisi kita sama seperti ketika pertama kali lahir ke dunia, yaitu tidak memakai apa-apa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Manusia akan dikumpulkan pada hari di dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Hadis riwayat Muslim. Saat dibangkitkan, manusia berada dalam kondisi yang bermacam-macam. Misalnya, orang yang sombong akan dibangkitkan dengan berbadan semua. Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia, diliputi oleh kehinaan dari segala arah, digiring ke penjara jahanam dan diberi minuman dari perasan penduduk neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Quranku, tidak ada pengecualian dengan yang namanya kematian. Kita semua akan merasakannya. Para malaikat pun akan menemui ajalnya. Manusia pun tidak usah ditanya lagi. Maka jika kalian yang menjadi manusia terakhir di bumi sebelum kiamat, apa yang akan kalian lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.